Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Az-Zahra dengan NIM 1902600022, Prodi Adbis 5A. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah perilaku organisasi. Di sini saya akan membahas mengenai struktur organisasi. Apa itu struktur organisasi? Pengertian struktur organisasi. Struktur organisasi diartikan sebagai kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerangka kerja itu tugas-tugas pekerjaan dibagi-bagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan, yang dimana membuat pekerjaan lebih teratur dan terefisiensi. Perkembangan struktur organisasi. Dalam Taylor C. Tipjo 2004 yang memunculkan ide awal mengenai scientific management dalam hal bertujuan untuk mengoptimalkan produktivitas pekerja, maka yang harus dilakukan agar seorang pekerja akan menjadi amat produktif apabila mengerjakan tugas-tugas tertentu dan sama secara berulang-ulang. Hal inilah yang membuat perkembangan struktur organisasi. Bentuk-bentuk organisasi. Bentuk-bentuk struktur organisasi. Yang pertama ada bentuk organisasi lini atau line organization. Organisasi lini ini diciptakan oleh Henry Fayol. Dalam tipe organisasi lini terdapat garis wewenang, kekuasaan yang menghubungkan langsung secara vertikal dari atasan ke bawahan. Gambar struktur organisasi lini sebagai berikut. Dan struktur lini juga memiliki kelebihan, memiliki kesatuan pimpinan atau komando, koordinasi mudah dilaksanakan dan besarnya rasa solidaritas. Tetapi juga memiliki kelemahan, seperti pimpinan yang menentukan maju mundurnya perusahaan. Yang kedua ada bentuk organisasi lini dan staff atau line and staff organization. Bentuk organisasi lini dan staff pada dasarnya merupakan kombinasi dari organisasi lini dan organisasi fungsional. Asas kesatuan komando tetap dipertahankan dan pelimpahan wewenang berlangsung secara vertikal dari pucuk pimpinan kepada pimpinan di bawahnya. Gambar bentuk struktur organisasi lini dan staf sebagai berikut. Dan memiliki kelebihan yaitu adanya pengelompokan wewenang dan bersifat fleksibel. Dan juga memiliki kelemahan yaitu kurangnya solidaritas dikarenakan kurangnya pengenalan sesama. Dan yang ketiga ada bentuk organisasi fungsional. Bentuk organisasi ini disusun berdasarkan sifat dan macam pekerjaan yang harus dilakukan. Pada tipe organisasi ini, masalah pembagian kerja mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh. Pembagian kerja didasarkan pada spesialisasi yang sangat mendalam dan setiap pejabat hanya mengerjakan suatu tugas dan pekerjaan sesuai dengan spesialisasinya. Contoh bentuk struktur organisasi fungsional sebagai berikut. Dan struktur ini juga memiliki kelebihan, yaitu spesialisasi karyawan semakin optimal, efisiensi dan produktivitasnya meningkat dikarenakan hanya mengerjakan spesialisasi karyawan yang khusus dimilikinya. Dan juga memiliki kekurangan, yaitu adanya kebingungan terhadap karyawan dikarenakan adanya perintah dari beberapa atasan. Dan yang keempat ada bentuk organisasi lini, staff, dan fungsional, yang merupakan kombinasi dari organisasi lini dan staff dan fungsional. Biasanya diterapkan pada organisasi ataupun perusahaan besar serta kompleks. Organisasi ini dilakukan dengan cara menggabungkan kebaikan dan menghilangkan kelemahan dari ketiga tipe organisasi tersebut. Bentuk gambar struktur organisasi lini, staff, dan fungsional sebagai berikut. Organisasi ini dilakukan atau dibentuk untuk mengurangi kelemahan dari tipe organisasi lini, staff, dan fungsional yang merupakan gabungan, namun juga menambah kebaikan dari tipe organisasi tersebut. Dan yang kelima ada bentuk organisasi komite.
suatu organisasi yang masing-masing anggotanya mempunyai wewenang yang sama dan pimpinannya kolektif. Organisasi komite atau committee organization mengutamakan pimpinan. Artinya, dalam organisasi ini terdapat pimpinan, kolektif, presidium, atau floor eksekutif, dan komite ini bersifat manajerial. Komite juga dapat bersifat formal atau informal. Komite-komite itu dapat dibentuk. Gambar dari struktur organisasi komite sebagai berikut, yang memiliki kelebihan keputusan yang diambil relatif lebih baik dikarenakan dari beberapa pendapat, tetapi juga memiliki kelemahan, yaitu penanggung jawab atas keputusan kurang jelas karena keputusan bersifat bersama. Pengaruh dan hubungan struktur organisasi. Pengaruh dan hubungan struktur organisasi yang pertama yaitu pengaruh struktur organisasi dan motivasi kerja. Pengaruh motivasi kerja suatu struktur organisasi yang digambarkan sangat formal hubungannya, yaitu kompleksitas dengan motivasi. Kerja yang menunjukkan semakin tinggi kompleksitas, maka semakin tinggi pula pencapaian motivasi kerja karyawan. Yang kedua ada pengaruh struktur organisasi dan kinerja pegawai. Struktur organisasi adalah alat untuk membantu manajemen dalam mencapai tujuan. Pengaruh struktur terhadap kepuasan dan kinerja karyawan mengarah pada kesimpulan, yaitu dapat menghubungkan aktivitas dan tugas-tugas yang dijalankan. Dan yang ketiga ada hubungan struktur organisasi dengan kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan merupakan suatu pernyataan sikap, hubungan antara ekspektasi dengan hasil kerja. Hubungan ini membuat terbentuk dan terwujudnya prosedur kerja, dan merupakan alat mengatur perilaku manusia. Sekian hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.